Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran PKN, yaitu tentang menghargai perbedaan di sekolah. Di sekolah, banyak beberapa perbedaan, di antaranya yang pertama, perbedaan agama. Jadi di sekolah bukan hanya beragama Islam saja, akan tetapi ada beberapa agama, di antaranya adalah agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, perbedaan jenis kelamin, yaitu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, perbedaan hobi atau kegemaran. Jadi, biasanya anak laki-laki hobi bermain kelereng ataupun bermain sepak bola. Sedangkan anak perempuan suka bermain atau biasanya bermain lompat tali dan permainan yang berbau perempuan. Selain itu, di sekolah juga ada beberapa kegemaran, seperti salah satunya diantaranya anak-anak ada yang gemar membaca, ada yang gemar pelajaran matematika, ada pula yang gemar dalam pelajaran SBDP, yaitu tentang karya seni. Yang selanjutnya, perbedaan suku bangsa. Jadi, di sekolah bukan hanya berasal dari satu daerah saja, akan tetapi ada beberapa daerah. Contohnya, ada yang berasal dari Madura, ada yang berasal dari Kalimantan, ada yang berasal dari Bali, ada yang berasal dari Jawa. Nah, dari perbedaan itu termasuk perbedaan suku bangsa. Nah, dalam perbedaan tersebut ada beberapa ciri khas, yaitu diantaranya perbedaan bahasa, perbedaan makanan khas, perbedaan baju adat istiadat. Nah, dari itu termasuk perbedaan suku bangsa. Jadi yang dari Jawa pakai bahasa Jawa, yang dari Bali pakai bahasa Bali, dan dari Madura pakai bahasa Madura. Akan tetapi kalau di sekolah kita tidak menggunakan bahasa daerah. Kenapa? Karena di sekolah bukan hanya berasal dari satu daerah saja, akan tetapi dari beberapa daerah. Kalau di sekolah kita harus pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di rumah kita pakai bahasa daerah. Supaya kenapa? Supaya bahasa daerah tidak punah. Selanjutnya, dari perbedaan tersebut, dari perbedaan agama, hobi, jenis kelamin, dan suku bangsa, jangan jadikan suatu beban, akan tetapi perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan. Selanjutnya, yaitu tentang tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu dan bekerja sama. Manfaat tolong-menolong yang pertama adalah mempererat persaudaraan. Yang kedua yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi ringan. Jadi kalau seumpamanya anak-anak piket di kelas, jadi bukan hanya anak itu satu orang saja yang bekerja, akan tetapi harus bekerja sama. Semuanya harus mendapatkan tugas masing-masing supaya pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Kalau pekerjaan dikerjakan sendiri, maka pekerjaan tersebut akan menjadi berat, nggak cepat selesai. Jadi harus
saling bekerja sama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak harus tetap rajin belajar, rajin sholat, membantu orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.